dengan Tuhannya. Dia disebut sebagai Ismullah. Dia disebut di dalam kalimat Bismillah ini sebagai Ismun. Ismun ini adalah wasilah kita menuju Allah. Singkat cerita, siapa Ismun ini atau apakah Ismun ini? Dia adalah para utusan Allah yang didekretkan oleh Allah sebagai utusannya. Yang saya tahu ada 3 predikat, ada 3 pangkat spiritual yang dia menduduki makom Ismun ini, yaitu pangkat kenabian, ya, bukan orang yang mencapai makom kenabian, bukan, tapi pangkat. Dia diberi pangkat oleh Allah, diwisuda oleh Allah sebagai nabi. Kalau orang yang kemudian mensucikan dirinya sebegitu luar biasa sehingga dia sampai menggapai makom-makom wahyu, ya, makom-makom nubuwah, itu tidak bisa kita batasi. Bisa banyak orang yang mempunyai prestasi seperti itu, tapi dia bukan nabi. Dia orang yang kesucian dirinya mampu mengantarkan dirinya menggapai kepada alam-alam nubuwah, alam-alam wahyu. Tapi bukan nabi. Cuma dia mampu membawa dirinya sampai kepada makom kewahyuan, makom an-naba, makom kenabian, tapi bukan nabi. Ya. Beda dengan orang yang berpangkat nabi. Ini pangkat spiritual. Yang memberi pangkat siapa? Yang memberi pangkat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Satu. Jadi yang masuk kepada Ismun ini itu adalah para utusan Allah yang diutus oleh Allah. Utusan Allah itu salah satunya adalah orang yang diberi pangkat nabi. Yang kedua yang diberi pangkat rasul. Kemudian yang ketiga yang diberi pangkat imam. Tapi pangkat dari atas, ya. Bukan misalnya seperti Imam Ghazali, Imam Khomeini, Imam Syafi'i, bukan. Itu pangkat dari bawah, dari para pengikutnya. Contoh pangkat imam yang dari atas itu adalah Ibrahim, disebut sebagai imam yang pertama, imam bagi seluruh manusia. Dan dengan itu sering juga dikaitkan beliau ini sebagai bapaknya para nabi. Ya, jadi Nabiullah Ibrahim itu mempunyai 3 pangkat spiritual. Pangkat kenabian beliau punya, pangkat kerasulan beliau punya, dan pangkat yang terakhir yang beliau terima adalah pangkat imam. Ya, seperti itu. Nah, nanti sering disebut itu sebagai Khalifatullah atau representasi Allah, atau duta utusan Allah, atau sering disebut sebagai wakil Allah. Jadi posisi Ismun itu beliaulah yang menempati. Siapa? Para Khalifatullah. Ya, saya dulu memahami bahwa ya semua manusia, kita ini Khalifatullah. Aduh, ya tapi saya harus revisi deh pemahaman saya. Tidak, Khalifatullah itu orang-orang tertentu yang mempunyai prestasi, perjuangan, pensucian diri yang luar biasa, yang kemudian direspon oleh rahmat Allah yang spesial. Bahkan dia kemudian diutus menjadi utusannya. Itu yang disebut Khalifatullah. Bukan sesama kita ini, oh tidak, kalau saya ini Khalifatullah, boleh. Kalau saya ini jadi wakil Allah, boleh. Apa yang bisa diwakili? Gitu. Kok hehe, apa jamnya habis ya? Jamnya habis sih, tapi lucu juga pembahasan sih memang. Padahal ini baru mau masuk nih. Masuk kemana sih, Bu? Itu tadi kebahasan itu loh. Iya, kita lanjutkan lagi sesi berikutnya sih, Bu, nanti ya. Gini, saya teruskan dikit nanti. Oke, boleh. Nggak enak. Jadi
Jadi Bismillah itu pada saat kita ingin menghubungkan diri kepada Allah tetapi melalui Ismullah. Singkat kata mungkin kan ada perintah begini, siapa yang mau mentaati aku maka taatilah wakilku. Begitu deh kira-kira. Barang siapa yang mengikuti Rasulku maka dia mengikuti aku. Nanti ada ayat-ayat dan juga hadis-hadis banyak redaksi seperti itu. Barang siapa mencintai wakilku maka dia juga sama dengan mencintaiku. Barang siapa ingin mencintaiku, ku di sini Tuhan maksudnya. Barang siapa yang ingin mencintaiku, cintailah para wakilku, para utusanku. Ya, barang siapa yang ingin menujuku, lewatlah para wakilku. Disinilah fungsi dari ismun. Jadi bi ismun Allah, bi ismullah, bi ismillah, tidak bila, gitu lah. Kira-kira begitu deh. Nah, kalau kita bisa selalu konsisten bismillah, ya, bismillahkan segala aktivitas kita, bismillahkan bisnis kita, bismillahkan kegiatan rumah tangga kita, bismillahkan kalau kita mau nyari istri, suami, jodoh, bismillahkan pada saat kita kuliah, bismillahkan bisnis politik kita, bismillahkan ekonomi kita, bismillahkan budaya kita, bismillahkan. Nah, itu intinya pada ketuhanan yang Maha Esa. Mari kita semua kembalikan kepada sumbernya. Apa? Kalau sumber kita sebagai berbangsa dan bernegara, kembalikan kepada rujukan ketuhanan yang Maha Esa. Sayang sekali prakteknya kok jauh ya. Kembalinya kepada misi pribadi, pada misi partai, pada misi komunitas, pada misi golongan, misi kepentingan. Mana politik yang berketuhanan yang Maha Esa? Mana ekonomi yang berketuhanan yang Maha Esa? Mana kebudayaan dan mana tradisi yang berketuhanan yang Maha Esa? Padahal ketuhanan yang Maha Esa itu sila pertama dan merupakan dasar negara. Mana? Gitu. Nah, jadi bismillah itu kenapa pakai ismun? Bi ismillah, ismun di sini diisi oleh para khalifatullah, diisi oleh para nabi, para rasul dan para imam. Dan di dalam ismun inilah di sana letak posisi sholawat. Nanti kalau kita hubungkan dengan sholawat begitu. Sehingga kenapa posisi sholawat itu luar biasa. Sampai disebut bahwa doa tanpa sholawat itu bukan doa. Oh, ngeri kan? Padahal doa itu merupakan saripati dan inti esensinya ibadah. Sementara doa makomnya ada di atas itu, dan doa sholawat itu menjadi wasilah bagi doa. Sholawat itulah al-ismullah, ismun yang bisa mengantarkan kita kepada Allah. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharingkan. Saya mohon maaf banyak bahasa-bahasa teknis karena memang tuntutan dari pertanyaannya seperti itu. Meskipun sebetulnya saya pengen yang bahasa populer saja. Untuk itu, dan ini masih sangat global, bagi yang lebih berminat, mau serius masuk ke situ, masuk dalam pemahamannya ya, silahkan hubungi HPFM. Karena tadi saya sudah di sama bos, saya kembalikan waktunya kepada bos. Saya mau meneruskan makan. Baik Siwo, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya Siwo ya. Monggo Siwo, selamat makan. Baik, itu dia. Mohon maaf karena memang waktunya di sesi pertama ini sudah habis, dan nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya dalam berproses menuju kesejahteraan diri. Dan nanti saya akan coba terima mudah-mudahan 2 atau 3 penelpon dan 2 atau 3 pengirim SMS ya. Silakan di SMS di 081881058 ya. Dan ya, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya atau sesi kedua, kita dengar dulu yang berikut ini. You're entering the slow zone.
Slow Zone, Light FM. Listen live, anytime, anywhere. You can enjoy 24 hours streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Central Online. MNC Tower lantai 3 Suite 305 Jalan Kebun Sirih nomor 17 sampai 19 Jakarta. Telepon 021 2355 0235. Fax 021 391 7700. Central Online, the most reliable internet. Broadcasting live from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Fax number 398-35900, extension 102. Marketing department 525-7892 or click www.litefmjakarta.com. anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. 105.8 FM, the best slow hit station. Ya, Light Audience, kita kembali ke sesi kedua setelah tadi saya negosiasi sedikit dengan Siwo Agus Hidayat ya, Siwo. Iya, nego-nego sedikit Siwo ya. Oke, baik, dua penelpon ternyata malam hari ini saya coba bisa terima di 021398359905 dan 3 SMS yang akan saya bacakan nanti ya. Oke, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa tolong dikecilkan volume radionya, Pak? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dikecilkan volume radionya, Pak? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Halo, Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Wah, nih baru bisa masuk nih, alhamdulillah. Dengan siapa ini, Bapak? Dengan Hardo, Siwo. Pak Hardo ya? Mas Hardo. Oh iya. Silakan. Wah, ini SMS-nya terus ya. Iya tuh, Siwo, saya penasaran sekali tuh. Iya. Tapi bisa disaringkan nggak? Kalau bisa syukur, kalau nggak bisa juga. Ya enggak apa-apa kalau enggak bisa kok. Kenapa? Kalau enggak bisa ya enggak apa-apa. Terima kasih, Siwo. Ya. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih, Pak Hardo. Iya, makasih. Assalamualaikum. Ulang, Baik. pertanyaannya diulang, Mas. Lah, udah dimatiin. Udah ditutup. Walah, saya harus nyari SMS-nya yang mana. Oke, silakan. Yang lain jadi 0213983599. Ya, sambil saya nyari SMS-nya deh. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan Pak Adit. Pak Adit. Ya. Di mana Pak Adit? Di ini Pinang Ranti, Pondok Gede. Oke, Pondok Gede, silakan Pak Ya. Adit. Mau sharing aja ini. Yuk, monggo. Ya kali aja Mbak Siwo, dengan kejadian yang baru ini di Jawa Timur itu masalah ulat bulu. Itu menandakan tanda-tanda apa gitu, Mbak Siwo? Ya, cuman itu aja ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Adit. Assalamualaikum. Ya, Mbak Siwo gimana Mbak Siwo? Benar-benar jadi Mbak Siwo sekarang. Loh, ini pertanyaannya ini suruh jadi dukun ini. Ya, Tadi siapa? Tanda apa gitu tuh? Tadi siapa? Pak Adot ya? Siapa namanya? Pak Adit. Bukan yang sebelumnya Pak Hardo. Pak Argo kalau Hardo. Oh, Pak Hardo, maaf Pak Hardo, kalau bisa tolong di SMS kan? Tapi sudah ketemu SMS-nya. Ya? Oke, baik. Oke, itu penelpon, 2 penelpon sudah saya terima, terima kasih. Dari SMS yang pertama adalah dari Gatot di Selipi. Assalamualaikum Siwo. Gatot ya. Pak Siwo Agus Hidayat, saya mau menanyakan 2 hal. Yang pertama, apakah perlu kita meributkan faham Sunni dan juga Syiah dalam Islam, dan apakah itu ada hubungannya dengan dengan akidah Islam? Itu yang pertama. Yang keduanya, apa benar mereka yang masih ada garis keturunan terhadap Rasul itu haram untuk masuk neraka karena sudah dijamin oleh Rasulullah? Siwo? Yo. Bisa ya, bisa ditangkap Siwo ya. Oke, baik ya. Kemudian yang berikutnya dari
Siapa ini? Dari Indri di Jati Bening. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Apakah Islam itu? Saya pernah membaca di hadis bahwa Islam itu adalah sholat dan sedekah. Halo. Ya, halo Siwo. Bisa diulang? Apakah Islam itu? Apakah Islam itu? Dan saya pernah membaca di hadis bahwa sholat itu adalah sholat dan sedekah. Islam itu adalah sholat dan sedekah. Ada juga yang saya baca adalah Islam itu adalah berserah diri. Mohon penjelasan dari Siwo. Itu kemudian yang terakhir ini dari Abdillah, Mas Abdillah di Cipulir. Assalamualaikum Siwo. Abdillah Cipulir. Pertanyaannya, mana yang harus saya dahulukan? Memperbaiki keburukan atau ibadah sunnah? Mana yang saya dahulukan, memperbaiki keburukan atau melaksanakan ibadah sunnah? Perbaiki keburukan, tidak ada contoh situ? Enggak ada. Atau apa? Atau melaksanakan ibadah sunnah. Melaksanakan ibadah. Cukup saya kira Siwo ya. Wah, sudah banyak. Ya, monggo Siwo, dilanjut. Ya, yang pertama Mas Hardo tadi. Beliau ini ngirimkan SMS ini sudah sejak beberapa hari yang lalu dan sekarang ditambah lagi. Oke, langsung on air. SMS beliau yang saya terima terakhir tadi ya, itu bunyinya begini. Assalamualaikum Siwo, mohon dijawab dan dijelaskan tentang masalah puasa hari lahir, puasa mutih. Thanks, dari Hardo di Kampung Tengah, Keramat Jati. Ya, saya membacakan SMS ini karena beliau on air loh ya. Karena kalau banyak yang bertanya pas on air tapi bertanyanya lewat SMS, ya itu yang dijawab di on air kan SMS yang melalui Light FM, bukan lewat HP saya gitu. Mas Hardo, terima kasih. Ada terkait dengan masalah tadi apa, puasa hari lahir, puasa mutih dan sebagainya. Itu salah satu yang tradisinya bisa didapati itu di daerah Jawa, termasuk di daerah seputar lingkungan hidup saya itu tradisi itu masih ada. Ada puasa, macam-macam ya. Ada puasa mutih, ada puasa ngerowot, ada puasa tadi itu hari lahir, ada bahkan sampai ada puasa itu pati geni misalnya, ada puasa bicara, ada puasa bisu istilahnya. Banyak yang ada di Jawa ini. Pada saat saya mempelajari masalah itu yang saya dapat simpulkan begini. Yang pertama, bahwa semua jenis-jenis puasa yang disebut tadi itu esensi yang mau dididikkan dari para sesepuh itu kepada masyarakat itu adalah dalam rangka latihan berprihatin, latihan prihatin, latihan dalam mengendalikan keinginan dan membatasi nafsu. Ya, jadi ya samalah puasa. Jadi esensinya seperti apa ya? Seperti sering disebut sebagai diet itu loh, diet. Oh, pakai diet sekarang. Diet. Seperti diet itu. Jadi pada kondisi tertentu kita diberi fatwa oleh Pak Dokter. Ya, istilahnya bukan fatwa karena fatwa itu dari para ahli fikih sebutan fatwa. Nah, kita kadang dapat perintah dari Pak Dokter sesuai dengan kondisi kita yang dia diagnosa bahwa nanti Bapak selama sebulan ini jangan makan lombok dulu misalnya begitu. Jangan makan yang pedas-pedas. Ada lagi perintah dari Pak Dokter agar kita mencegah dari minum dengan gula misalnya. Selama 2 bulan jangan pernah minum es misalnya. Nah, itu merupakan pencegahan dalam rangka kita ingin menyehatkan badan.
gitu. Nah, ada petuah-petuah dari para sesepuh itu dalam rangka kita menyehatkan spiritual, kita diberi satu terapi-terapi yang itu kemudian diluaskan, bukan hanya yang ada pada perintah langsung dari syariat, tapi dikembangkan. Esensinya diambil, kemudian diambillah situasi lain, kondisi-kondisi lain yang dimanfaatkan untuk mengambil esensi itu. Jadi esensi dari puasa tadi itu, ada puasa yang disebut dalam SMS itu puasa hari lahir, ada puasa mutih. Itu esensinya adalah dalam rangka bagaimana kita mendidik nafsu kita, bagaimana kita belajar memanage nafsu kita. Itu intinya. Jadi yang saya tahu kemudian boleh apa tidak itu bagus menurut saya. Nah, dengan catatan hal-hal, upaya-upaya, teknik-teknik itu merupakan sebuah kreativitas cara dalam kita melaksanakan jihadul akbar, dalam rangka kita belajar untuk memanage nafsu, dalam rangka kita belajar untuk pengendalian diri, maka dieksplorasilah teknik-teknik seperti itu yang kemudian bisa membentuk sesuatu tradisi di masyarakat tertentu, misalnya di Jawa Tengah. Nah, tetapi dengan catatan jangan teknik-teknik pengembangan ini dimasukkan sebagai basic syariat. Jadi dibentuk dalam hukum merupakan hukum syariat. Tidak. Ini hanya mengambil esensi saja. Ya, mengambil esensinya, kemudian memanfaatkan situasi, kondisi sesuai dengan kebijakan lokal, ya, mengambil kebijakan-kebijakan lokal, kemudian dimasukkan muatan-muatan jihadul akbar di situ. Nah, tentu juga niatnya jangan salah, dan jangan memasukkan kreativitas tradisi tadi dimasukkan di dalam syariat sehingga kemudian disematkan hukum kepadanya. Oh, ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya. Nah, itu saja yang menjadi catatan bagi saya. Jangan dihukumi deh. Seperti orang diet. Orang diet itu baik, tentu sesuai dengan situasi dan kondisinya ya. Orang diet itu baik, tapi jangan dihukumi bahwa diet ini wajib, diet ini sunnah. Nah, yang sering diangkat di dalam permasyarakatan dan juga ada juga di dalam kitab-kitab yang menyatakan bahwa itu tidak boleh. Itu mungkin hanya perspektif syar'i murni, sehingga itu tidak ada kok dalam syariat. Ya, tetapi esensi yang diambil, yang kemudian dimasukkan di dalam kebijakan-kebijakan lokal menjadi sebuah tradisi lokal, itu luar biasa bagusnya. Asal jangan dicampurkan dengan syariat, itu saja kayaknya. Jadi sepanjang yang saya tahu itu baik. Baik karena itu juga dalam rangka upaya bagaimana kita memperbanyak kreativitas dalam teknik saja. Teknis bagaimana kita memperbanyak upaya untuk jihadul akbar. Yang terpenting jangan menyematkan hukum kepadanya. Jadi jangan memasukkan kreativitas teknis ini masuk kepada dalam kotak syariat. Itu aja kayaknya. Ya seperti itulah. Saya pernah punya cerita yang cukup menjadikan kontroversi, yaitu begini. Saya punya upaya, meskipun upaya ini sangat panjang, tapi pendeknya begini. Bagaimana saya agar sholat bisa khusyuk ya? Saya harus punya mihrab. Mihrab itu yang lebih baik, yang jauh dari kegaduhan. Saya mempunyai kreativitas bikin mihrab tapi dalam tanah. Nah, sampai nanti berproses sampai tanah itu yang dibentuk seperti liang lahat. Nah, sehingga begitu kita mau sholat itu kita sudah terkondisi seakan-akan kita masuk liang kubur gitu ya. Meskipun itu nanti menjadi apa ya,
kontroversi, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Itu hanya teknis gitu. Tapi jangan itu dimasukkan ke dalam ruang syariat. Enggak. Itu hanya teknis bagaimana kita mengupayakan sehingga kita mempunyai situasi dan kondisi bisa mengambil esensi lebih banyak. Jadi esensinya yang harus kita lihat, bukan tekniknya. Kurang lebih begitu deh. Sementara kalau puasa yang syar'i kan sudah diatur di dalam fikih, gitu deh kira-kira. Terima kasih Mas Hardo. Jadi asal kita nggak salah niat, nggak salah tujuan, dan kita tidak menghukuminya, kita hanya mengambil itu sebagai sarana agar saya lebih intensif di dalam saya belajar untuk jihadul akbar, memanage diri, bagus deh. Itu pendapat saya loh, tapi pendapat saya kan bisa salah juga. Jadi jangan tergesa diambil, jangan tergesa ditolak. Lanjut Mas Adit di Pondok Gede. Beliau menanyakan hal yang di Jatim itu ada kejadian ulat bulu itu. Terakhir beritanya sudah menyebar sampai 5 kecamatan di daerah Probolinggo. Mana ya? Lupa deh saya. Ya, tadinya saya dengar di berita itu hanya 6 desa. Wah, dengar berita lagi terupdate menjadi 3 kecamatan. Terakhir yang saya dengar itu jadi 5 kecamatan. Ulat bulu dan gatal. Wah, itu tanda-tanda apa? Wah, saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu deh. Jadi jawaban saya simpel, mudah, jelas, singkat, padat, dan mudah dipahami. Jawabannya itu tanda-tanda apa? Saya belum tahu. Nah, saat ini saya tidak tahu. Terima kasih Mas Adit. Terima kasih atas tidak puasnya. Lanjut ke Mas Gatot di Selipi. Perlukah kita meributkan Sunni dan Syi'i? Kalau meributkan nggak perlu sama sekali. Buat apa diributkan? Kalau mempelajarinya perlu. Ya, mempelajarinya kemudian mengkomparasikan dalam rangka kita mendapatkan kebenaran yang lebih bermutu, karena kebenaran itu bisa dari mana saja, bisa dari Sunni, bisa dari Syi'i. Kalau kita bisa mendapatkan kebenaran yang lebih bermutu di Sunni, ambil saja kebenarannya. Ya, kita tidak harus kemudian masuk ke mazhab Syi'i atau mazhab Sunni. Apalagi kalau dalam komunitas itu kita diajari untuk fanatisme mazhab, enggak deh. Tapi kebenaran tetap kebenaran. Kebenaran itu punya syarat-syarat tertentu. Ya, yaitu yang memenuhi dalil akli dan dalil nakli. Di sana ada argumen-argumen yang terbentuk secara tertib, mapan, dan qualified. Gitu kan? Dari manapun kebenaran. Jadi kita jangan pobi dengan Ahlus Sunnah atau pobi dengan Syiah, pobi dengan macam-macam komunitas. Enggak. Justru kita akan perkaya pemahaman kita. Justru kita mendapatkan sebuah mekanisme untuk berproses ini bisa lebih luas. Dan yang paling penting bagi saya adalah jangan sampai kita terjebak kepada fanatisme mazhab. Fanatisme agama saja tidak baik, apalagi fanatisme mazhab. Yang saya maksud fanatisme di sini itu egoisme gitu loh, egoisme mazhab. Ya akhirnya menjadi kalau tidak ini tidak, selain ini musuh. Waduh, kacau deh kalau begitu. Ya itulah egoisme. Sampai bila perlu saling mengkafirkan, saling menyesatkan. Iyalah, jelas itu egoisme ada di situ deh, sadar ataupun tidak. Saya sudah mengalami banyak hal-hal seperti itu. Tidak mau lagi terjebak pada egoisme seperti itu. Jadi Sunni dan Syi'i itu penting dipelajari, ya. Tetapi menjadi buruk kalau kita terjebak kepada fanatisme mazhab. Sehingga ya akhirnya kebenaran itu tidak ditopang dengan syarat-syarat akademisnya, tapi hanya ditopang oleh nama mazhab itu. Wah kacau, pokoknya kalau Sunni jelek deh. Yang satu mengatakan pokoknya Syiah itu jelek. Ya itu kan kalimat egoisme begitu. Tapi kalau kita fair, kita independen, cari kebenaran dari manapun dia datang. Kebenaran tetaplah kebenaran, gitu ya. Jadi perlukah diributkan? Tidak perlu sama sekali. Dipelajari perlukah? Perlu sekali. Gitu. Kemudian apa hubungannya dengan akidah Islam? Wow, hubungannya bukan hanya dengan akidah, hubungannya juga ada kaitannya dengan akidah, ada hubungan kaitannya dengan syariat. Nanti juga di masing-masing komunitas itu membahas bagaimana sistem misalnya sistem ekonomi Islam. Ya, di Sunni juga dibahas, di Syiah juga dibahas. Kita compare dong.
Kita ambil mana yang argumentasinya lebih mapan, lebih bermutu, lebih valid, sehingga ilmu kita bisa berkembang, kebenaran kita pun berproses. Begitu deh. Jangan kita menutup diri hanya sekedar dibatasi oleh komunitas dan madhab. Enggak. Islam yang saya tahu tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan kita ambil kebenaran itu dari manapun. Gitu deh. Terus benarkah yang masih keturunan Rasul itu dijamin surga? Ini saya pernah juga mempelajari itu, baik di komunitas Ahlussunnah maupun di komunitas Syiah. Yang saya pahami bahwa terlepas dari hadis itu penafsirannya berbeda-beda dan macam-macam, tapi yang saya tahu bahwa surga atau neraka itu sebuah akibat. Ya, akibat dari apa? Akibat dari perbuatan kita. Ya, akibat dari sebab-sebab yang ada. Ya itu saja. Jadi kalau ada rakyat berbuat salah, rakyat biasa ini berbuat salah, kemudian ada anak presiden berbuat salah dalam bentuk kesalahan yang sama, siapa yang lebih berat dihukum? Ayo. Kemudian ada rakyat berbuat kebaikan, sementara ada anak presiden yang berbuat kebaikan. Saham kedua kebaikan itu lebih besar mana efeknya, efek manfaatnya? Yang satu rakyat biasa, yang satu anak presiden. Itu ada di sana, ada hukum sebab akibat, toh. Gitu deh, bisa difahami sendiri kira-kira. Terima kasih. Berikutnya SMS Indri, ini bisa Mas, bisa Mbak di Jati Pening. Apakah Islam itu, kemudian beliau pernah membaca hadis bahwa Islam itu sama dengan sholat dan sedekah. Tapi beliau juga pernah membaca hadis bahwa Islam itu adalah berserah diri. Yang saya tahu, terlepas dari riwayat-riwayat hadis itu, karena saya bukan komentator hadis, itu bukan kelas saya hanya bisa men-sharingkan apa yang saya pahami dari yang saya pelajari. Yang saya pelajari termasuk hadis-hadis tersebut dan termasuk yang lain. Yang saya tangkap menjadi pemahaman saya, yang menjadi sesuatu yang saya yakini dan saya pahami benar, bahwa Islam adalah berserah diri kepada Allah. Bukan menyerah diri, bukan menyerahkan diri, tidak, tapi berserah diri. Kalau orang yang menyerahkan diri itu biasanya dia sudah kepepet, tidak punya alternatif lain, dia sudah kalah, keok, mbek, angkat tangan. Nah, itu dia namanya menyerahkan diri. Sementara kalau berserah diri itu dia menyengaja dengan kesadarannya. Ya. Jadi tidak setelah terjadi peperangan, tidak. Sebelum terjadi peperangan, dia sudah sadar, faham, dan dia berserah diri. Ya, itu sering dikaitkan dengan kata Islam. Orang yang seperti itu disebut Muslim. Ya, Muslim. Siapapun orang yang seperti itu disebut orang yang melakukan taslim. Orangnya disebut Muslim. Pekerjaan yang seperti itu disebut Islam. Entah dia dengan nama komunitas Islam ataupun bukan, entah dia dengan identitas agama Islam ataupun bukan, tapi pada saat dia memiliki pribadi yang seperti itu, maka dia disebut sebagai Muslim. Bukan dalam makna Muslim identitas sosial, bukan. Terakhir, waktunya nyaris, dari Mas Abdillah di Cipulir. Mana yang didahulukan? Memperbaiki keburukan atau melaksanakan ibadah sunnah? Kalau saya yang menjawab begini, mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah membenahi tujuan hidup. Karena begitu kita salah meletakkan tujuan hidup, maka yang lain ikut terpengaruh menjadi salah. Jadi itu yang terpenting menurut saya. Memperbaiki keburukan atau melaksanakan ibadah sunnah. Kedua-duanya enggak. Yang terpenting menurut saya adalah membenahi tujuan hidup. Dan itulah prinsip
yang diajarkan di dalam tauhid. Tujuan hidup kita harus benar. Ya, jangan seperti yang sering didoktrinkan kepada kita. Tujuannya jadi apa? Jadi dokter. Tujuannya jadi apa? Insinyur. Tujuannya jadi apa? Jadi ini, jadi itu. Tidak. Kita diajarkan oleh tauhid bahwa tujuan hidup adalah yang maha sempurna. Tujuan hidup adalah pusat kesempurnaan. Tujuan hidup adalah menjadi hamba Tuhan. Tujuan hidup kita adalah Tuhan, bukan selain Tuhan. Begitu kita punya tujuan hidup kita adalah Tuhan, yang lain katut, yang lain ikut, yang lain akan menyesuaikan. Semua profesi kita akan menyesuaikan, semua kondisi kehidupan kita akan menyesuaikan, semua ujian-ujian dan problem-problem akan menyesuaikan, yang semua akan mengarah kepada tujuan kita itu. Itu yang sering saya formulakan menjadi fokus tujuan. Kemudian yang terpenting kedua apa? Yang terpenting kedua adalah selalu mewaspadai niat kita. Itu merupakan praktek jihadul akbar. Setelah kita mendalami tauhid, kemudian kita fokus tujuan, kita ikuti dengan jihadul akbar. Jihad yang terbesar adalah bagaimana kita mengalahkan niat-niat buruk. Jihad yang terbesar adalah selalu mengalahkan ada motivasi-motivasi buruk dalam diri kita. Itu jihad yang paling sulit, yang paling besar di seluruh jagat semesta. Itu jihad yang paling besar. Jihad yang terbesar itu akan sangat terbantu pada saat fokus tujuan kita benar, pada saat tauhid kita benar. Karena kita akan mempunyai faktor X yang akan membantu kita. Kita tidak akan pernah bisa mengalahkan diri kita sendiri, kecuali dibantu oleh ilmu-ilmu tauhid, kecuali dibantu oleh figur-figur tauhid, kecuali dibantu oleh faktor X dari Tuhan, dari Allah. Siapa yang mampu mengalahkan dirinya sendiri? Tidak akan pernah ada, kecuali kita menggunakan faktor lain yang kemampuannya di luar diri kita. Nah, di dalam waspada niat, di sanalah tertera jihadul akbar. Ya, sering saya formulasikan dengan waspada niat. Itu nggak main-main itu formula. Itu isinya tentang jihadul akbar. Kalau jihadul akbar itu kita menang, jihad keluar menang deh. Menang bukan dalam makna menang ukuran empiris, tapi menang dalam ukuran nilai dan ukuran-ukuran norma, kebijakan, kebenaran, ketentraman, kesejahteraan, kemerdekaan, dan lain-lain. Bukan menang dalam makna fisik, bukan. Terus yang terpenting ketiga apa? Konsentrasi tugas. Konsentrasi kepada yang wajib. Ya, saya sebagai hamba ini banyak posisinya. Saya hamba Allah, saya ini berusaha menjadi hamba Allah, ya. Tapi hamba Allah pada saat jadi suami, apa kewajiban saya? Hamba Allah tapi berposisi sebagai istri, apa kewajiban saya? Hamba Allah tapi berposisi sebagai anak bangsa, apa kewajiban saya? Hamba Allah tapi berposisi sebagai bisnismen, apa kewajiban saya sebagai seorang pebisnis, seorang politikus, ekonom, budayawan, dan seterusnya. Nah, konsentrasilah kepada tugas, maka otomatis keburukan akan terkurangi dan kebaikan bertambah. Yang wajib, bukan yang sunnah. Yang sunnah itu merupakan suplemen, bukan makanan pokok, tapi suplemen yang sunnah itu. Jangan kita mendahulukan suplemen, melupakan yang pokok. Kita akan kurus kering itu nanti. Tapi penuhi dulu gizi yang wajib, baru bisa ditopang, ditambah dengan suplemen yang sunnah-sunnah. Jadi kayaknya itu deh, Mas Abdillah di Ciputat. Kalau pertanyaannya, mana yang harus saya dulukan, memperbaiki keburukan atau melaksanakan ibadah sunnah? Tidak keduanya. Saya pengen lebih menjawab, cermati lagi fokus tujuan, cermati lagi waspada niat, dan cermati lagi konsentrasi tugas. Yang bukan kewajiban, yang bukan tugas, sementara tidak dilakukan, tidak apa-apa. Pada saat kita sudah normal dalam kondisi standar konsentrasi terhadap tugas, terhadap yang wajib-wajib, nah bisa ditambah suplemennya dengan yang sunnah-sunnah. Gitu deh, waktu nanti lapar bertambah ini. Oke, sih. Ya, kepada teman-teman semuanya terima kasih atas
semua partisipasinya. Terima kasih atas tidak puasnya dan mohon maaf atas apapun ada kesalahan dan lain-lain kekurangan. Demikian, semoga kita dipersaudarakan dalam penghambaan kepada Tuhan, berproses menuju ke kesejatian diri. Bos, pamit bos. Monggo Siwo. Kepada semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwo Agus Hidayat dan Light Audience. Dengan demikian baru sudah cara berproses menuju kesejatian diri. Untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 31 Maret 2011. Insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali sharing bersama Siwo Agus Hidayat ya. Baik, akhirnya saya Sam Onyx mohon diri dan juga produser saya Jack Plum mohon diri sesaat. Nah itu dia dari Mutiara Hikmah dikatakan bahwa gelap mata menyebabkan lupa dan mengamuk. Gelap pikiran menyebabkan tindakan tidak logis. Gelap hati menyebabkan budi pekerti yang tidak terpuji.